Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizar Firmansyah dari kelas 2C ingin mempresentasikan jurnal ilmiah yang mengangkat topik potensi interaksi obat resep pasien geriatri. Interaksi obat atau drug-drug interaction didefinisikan sebagai modifikasi efek suatu obat akibat obat lain yang diberikan pada awalnya atau diberikan bersamaan atau bila dua atau lebih obat berinteraksi sehingga keefektifan atau toksisitas suatu obat atau lebih berubah. Interaksi yang lebih sering terjadi adalah yang terjadi dalam tubuh dibandingkan di luar tubuh. Interaksi dalam tubuh dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu interaksi farmakokinetika dan interaksi farmakodinamika. Usia geriatri merupakan kelompok usia yang rentan terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan obat. Salah satunya adalah kejadian interaksi obat-obat. Dalam penelitian ini dilakukan studi untuk mengetahui interaksi potensial obat-obat. Data diproses melalui www.drugs.com database. Evaluasi ini memaparkan preferensi dan mengklasifikasikan jenis interaksi potensial berdasarkan level interaksi dan spesialisasi medik. Lalu untuk peresepan pada usia geriatrik menjadi fokus pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan usia geriatrik berada pada risiko yang signifikan untuk masalah terkait obat. Selain polifarmasi, usia saja merupakan faktor risiko utama untuk DDIS. Pasien geriatri rentan terhadap interaksi obat dikarenakan perubahan yang berkaitan dengan usia fisiologis, peningkatan risiko untuk penyakit terkait dengan penuaan, dan peningkatan konsekuen dalam penggunaan obat. Farmakokinetik dan farmakodinamik seringkali mengalami perubahan pada usia geriatri. Kemungkinan terjadinya perlambatan waktu transisi usus, kapasitas penyerapan berkurang, penurunan metabolisme hati, fungsi mitokondria, ekskresi ginjal, dan perubahan dalam volemia serta distribusi. Penelitian ini merupakan studi retrospektif dengan menggunakan resep rawat jalan di apotek-apotek tersebut. Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah kelompok usia geriatrik, kurang lebih di atas 59 tahun. Resep lengkap yang dapat ditelusuri dan resep yang masuk pada Oktober sampai Desember 2011. Informasi dari resep yang diambil adalah usia, jenis kelamin, spesialisasi medik, nama obat, dosis, dan jumlah obat. Resep yang mengandung 2 atau lebih resep kemudian diidentifikasi interaksi ponsel melalui database www.drugs.com. Tingkat DDIS dikelompokkan menjadi severe, moderate, dan minor. Dalam penelitian ini, yang dianalisis hanya level interaksi yaitu moderate dan severe. Nah, interaksi severe adalah interaksi yang memiliki potensi yang berbahaya dan serius pada pasien. Memiliki insiden yang rendah dengan akibat yang dapat merugikan pasien dengan dokumentasi terbatas. Sedangkan untuk interaksi moderat adalah interaksi yang memiliki signifikansi yang lebih rendah dibandingkan interaksi severe, tetapi dapat juga menimbulkan kerugian pada pasien dengan dokumentasi yang kurang baik. Sedangkan interaksi minor adalah interaksi yang memiliki signifikansi klinis yang rendah. Interaksi ini risikonya terbatas pada pasien itu sendiri. Lalu dari total 29.839 resep yang masuk, terdapat 334 atau 1,12% lembar resep pasien geriatrik yang masuk dalam kriteria inklusi penelitian. Dari resep yang masuk kriteria inklusi ini, rata-rata jumlah resep pada setiap lembar resep adalah 3,40. Hanya terdapat 4 lembar resep atau sekitar 1,20% yang terdiri dari 1 resep. Usia rata pasien geriatrik pada resep-resep yang diteliti adalah 68 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 44,78% pasien laki-laki dan 55,22% pasien perempuan. Sebanyak 131 atau 39,22% lembar resep mengandung potensi interaksi obat-obat. Artinya pasien geriatrik hampir 40% berpotensi mendapatkan resep yang mengandung potensi interaksi obat-obat.
Hal ini tentunya menjadi kewajiban tenaga kesehatan untuk mewaspadai serta memberikan perhatian lebih terhadap potensi interaksi yang mungkin terjadi. Kasus DDS paling banyak terjadi pada peresepan dokter umum. Hal ini dapat terjadi karena jumlah lembar resep yang masuk dalam kriteria inklusi yang terbanyak adalah lembar resep dari peresepan dokter umum, yaitu sebesar 74,55%. Selain itu, jenis obat yang digunakan pada dokter umum biasanya lebih beragam, sehingga penggunaan kombinasi dan obat-obat tersebut tidak mudah untuk teridentifikasi. Lalu, interaksi obat pada kelompok usia geriatri terjadi pada profil farmakokinetik dan farmakodinamik. Pada usia lanjut, perubahan terjadi pada saluran cerna yang diduga mengubah absorpsi obat. Misalnya meningkatnya pH lambung, menurunnya aliran darah ke usus akibat penurunan curah jantung, dan perubahan waktu pengosongan lambung dan gerak saluran cerna. Interaksi farmakodinamik pada usia lanjut dapat menyebabkan respon reseptor obat dan target organ berubah, sehingga sensitivitas terhadap efek obat menjadi lain. Ini menyebabkan kadang dosis harus disesuaikan dan sering harus dikurangi. Secara umum, interaksi obat harus dihindari karena kemungkinan hasil yang buruk atau tidak terduga. Beberapa interaksi obat bahkan dapat berbahaya bagi pasien. Misalnya, jika pasien memiliki tekanan darah tinggi, pasien bisa mengalami reaksi yang tidak diinginkan jika mengambil dekongestan hidung. Namun, interaksi obat juga dapat dengan sengaja dimanfaatkan. Misalnya pemberian probenecid dengan penisilin sebelum produksi massal penisilin. Hal tersebut berguna untuk mengurangi jumlah penisilin yang dibutuhkan. Nah, dari kesimpulan semuanya, si penelitian ini menunjukkan bahwa pasien berisiko mendapatkan interaksi potensial obat-obat sebesar 39% pada setiap lembar resep yang didapatkan. DDS paling banyak terjadi pada peresepan dokter umum, yaitu sebesar 85,50%. Suatu sistem harus dibangun untuk meminimalisasi kejadian tersebut, terutama untuk kategori pasien khusus seperti kelompok usia geriatri. Dokter sebaiknya menyadari bahwa DDS berpotensial berbahaya dan apoteker dapat berkontribusi dalam deteksi dan penjagaan untuk keselamatan pasien. Berikut untuk daftar pustakanya, sumber-sumber yang menjadi rekomendasi jurnal ilmiah tersebut. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.